Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Walidain yang dirahmati oleh Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat, memberikan taufik, memberikan hidayah, sehingga kita diperkumpulkan di pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat di Masjid Al-Walidain ini, insyaallah untuk sama-sama kita menuntut ilmu, dan semoga majelis ini menjadi majelis yang berbarakah. Sebagaimana bubarnya kita dari majelis ini juga insyaallah mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan digugurkan dosa-dosa kita. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, umat Islam ini dihitung dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dari 14 abad dan mengalami sejarah yang panjang. Umat Islam 14 abad itu mengalami sejarah yang panjang. Sejarah kemenangan dan juga sejarah kemuliaan. Bahkan pernah kaum muslimin itu menguasai hampir 2/3 dunia. Juga pernah mengalami krisis dan keterpurukan, sampai-sampai tidak tersisa dari wilayah kaum muslimin waktu itu kecuali di Mesir dan beberapa tempat kecil karena serbuan dari bangsa Tatar. Tatar itu Mongol. Dulu zamannya Genghis Khan, Mongol itu mencapai kepada kejayaannya. Nah, itu yang menjadi imbas dari mereka diantaranya adalah kaum muslimin. Baghdad yang menjadi ibu kota Islam waktu itu jatuh ke tangan mereka. Begitu juga negeri Syam, ya, wilayah Halab dan banyak daerah-daerah lain. Sejarah yang panjang ini mengantarkan kita juga kepada sejarah kaum muslimin dengan Eropa, di antaranya negeri Prancis. Prancis itu lama memiliki sejarah juga dengan kaum muslimin. Sejak zamannya Musa bin Nusair, salah satu pahlawan Islam yang membawa syiar Rasulullah SAW sampai negeri Eropa, sampai kepada daratan
Prancis. Kemudian dilanjutkan ada Abdurrahman Al-Ghafiqi. Itu salah satu pahlawan Islam yang membuka Prancis sampai kepada kota Toulouse, kota Lyon, yang merupakan kota-kota besar juga di Prancis. Sejarah yang panjang antara kaum muslimin dengan Prancis. Pernah pada satu masa terjadi peperangan yang dahsyat antara Prancis dan juga Inggris, berujung kepada kekalahan Prancis dan ditangkapnya rajanya. Waktu itu Raja Prancis itu sudah dihukumi sama kerajaan Inggris untuk dieksekusi, untuk dipenggal kepalanya. Maka seketika itu salah satu pemimpin Islam yang waktu itu masanya adalah dinasti Utsmaniyah atau dikenal Ottoman. Nama pemimpinnya Sulaiman Al-Qanuni. Beliau mengirim surat kepada Raja Inggris. Apa yang dikatakan? Wahai Raja Inggris, batalkanlah niat kamu untuk mengeksekusi raja dari Prancis. Kalau tidak, maka rakyat Inggris besok tidak akan bisa melihat matahari terbit. Nah, itu ancamannya seperti itu. Maka seketika itu dibatalkan langsung eksekusi terhadap Raja Prancis. Selang beberapa waktu di Prancis, orang marak mengadakan tarian dangsa yang di situ kemudian juga menjadi ajang untuk orang bermaksiat, sehingga tarian tersebut menyebar ke negeri-negeri lain dan masuk ke Istanbul, ibu kota Utsmaniyah waktu itu. Ya, ada tarian dansa, dan itu dalam Islam kita mengenal bagaimana tarian tersebut, tarian laki-laki dan perempuan itu adalah haram. Maka disurati sama Sulaiman Al-Qanuni, wahai Raja Prancis, nggak ingat apa kamu bahwa kemarin engkau kami selamatkan daripada kerajaan Inggris. Maka kalau tidak kau hentikan dansamu ini, maka sungguh akan kau lihat apa yang terjadi kepada kerajaan. Ya, gara-gara ancaman ini 1 tahun masyarakat Prancis tidak bisa berdansa. Ya, menghormati teguran dari pemimpin Islam waktu itu, Sulaiman Al-Qanuni. Jadi kita katakan bahwa Prancis itu sebetulnya hutang sama kaum muslimin, hutang besar kepada kaum muslimin. Kalau tidak dibantu sama pemerintah Islam waktu itu, Prancis sudah nggak ada sekarang. Tapi balasannya apa? Di akhir tahun atau di awal tahun 1800-an Masehi, Prancis ekspansi ke negara Aljazair, yang notabene-nya adalah negara Muslim. Ya, ekspansi mereka ke sana, menjajah wilayah kaum muslimin. Ya, dihabisi semua nilai-nilai keislaman. Bahkan waktu itu mereka sampai mengadakan satu seremonial yang dinamakan pelarungan jenazah Islam. Karena Islam diwujudkan dengan peti mati jenazah kemudian dilarung di laut. Ya, itu simbol bagi mereka bahwa Islam sudah mati di Aljazair. Saking kejinya penjajah Prancis di Aljazair, ada satu pejuang muslimah, ya, itu ditangkap oleh mereka, disiksa dengan cara diseret
mobil keliling satu kota di Aljazair sejauh sekian kilo. Ketika kondisi sakit, berdarah-darah, luka yang luar biasa, dinaikkanlah mujahidah ini di atas helikopter, kemudian diterbangkan dan dijatuhkan di ketinggian tertentu, sampai kemudian beliau meninggal mati syahid. Itu balasan yang Prancis berikan kepada umat Islam, padahal ada jasa besar dari pemimpin kaum muslimin kepada mereka. Intinya kalau kita melihat fenomena yang sekarang terjadi, di mana Prancis yang dipimpin oleh Macron alaihi minallah ma yastahiq kemudian menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, junjungan kita, panutan kita, maka bukan sesuatu yang baru. Karena sesungguhnya sejarah mereka dengan kaum muslimin sudah cukup panjang, pengkhianatan mereka kepada kaum muslimin juga sudah terjadi, dan pastilah kebencian mereka kepada Islam juga begitu besar. Tapi sebetulnya kita ingin mengambil hikmah. Dengan peristiwa dan kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menguji siapa dari umatnya yang kecintaannya itu kecintaan tulus, kecintaan yang jujur terhadap junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa dari mereka yang cintanya palsu. Orang yang cintanya jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya mereka yang mengungkapkan cinta itu atau mengklaim dirinya bahwa dirinya muhibbir Rasul, pencinta Rasulullah, tetapi konsekuensi kecintaan kepada Rasulullah adalah dia akan sakit hati dan dia marah ketika junjungannya itu dihinakan, dilecehkan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini ujian bagi kita sesungguhnya. Karena insya Allah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan berkurang sedikit pun dengan hinaan orang-orang yang menghina. Tetapi kewajiban bagi umatnya adalah untuk marah, untuk cemburu, untuk merasa sakit hati ketika sosok yang paling dicintainya itu dihinakan. Seminim-minim wajib bagi kita adalah apa yang difatwakan oleh seluruh ulama dunia, yaitu memboikot produk-produk yang dikeluarkan oleh Prancis ataupun sekutunya. Karena ternyata apa yang dilakukan Prancis juga didukung oleh negara-negara lain, ya, didukung oleh negara-negara lain yang mereka menganggap semua itu sebagai kebebasan berekspresi. Ini minim-minimnya kewajiban yang bisa kita lakukan untuk membela kehormatan Rasulullah SAW dan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka saya menyeru kepada para jamaah di majelis ini, ya, kita ini sangat mampu untuk hanya membeli produk-produk dari saudara kita. Ya. Masalahnya kesadaran kaum muslimin yang kadang belum besar, tidak mau membeli produk-produknya saudaranya, justru malah yang dibeli produk-produknya musuhnya. Monggo yang punya keinginan untuk memiliki produk-produknya mereka, ya, ditahan syahwatnya. Karena ini bagian dari pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita belanja dipilih, mana-mana merek-merek produk-produk yang itu datangnya dari mereka, jangan dibeli. Terutama ibu-ibu yang mungkin banyak nanti berkaitan dengan belanja, ya, belanja kebutuhan rumah tangga, belanja makanan, belanja macam-macam. Dilihat merek-merek yang di situ masuk produk dari Prancis dan sekutunya, ya, kita boikot untuk tidak kita beli. Insya Allah ini efeknya besar, ya. Karena kalau diboikot, maka perusahaan itu tidak akan berkembang, tidak akan berjalan, produknya tidak laku.
Dengan demikian perusahaan-perusahaan itu akan menekan Presiden Prancis atau yang terkait dengannya agar tidak melanjutkan ya apa yang mereka lakukan, penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian mukadimah yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ucaplah sebagai pintu rahmatnya. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Segala amalan jadi ibadah.